476 hari lagi pemungutan suara pemilu 2024 akan dimulai. Jadi nggak heran ya, sekarang itu banyak partai politik yang mulai melancarkan manuver-manuver politiknya untuk persiapan pemilu 2024. Lalu saat ini seperti apa ya kira-kira peta politik dari parpol yang ada di Indonesia? Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas partai politik periode Oktober 2022, PDI Perjuangan masih menjadi partai dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Tercatat 21,1% responden memilih PDIP, diikuti oleh Partai Gerindra 16,2%, Demokrat 14%, dan Golkar 7,9%. Keempat partai ini masuk dalam kategori parpol papan atas dalam survei elektabilitas. Meski PDIP masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi, namun perolehan ini justru menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode Juni 2022, di mana PDIP mendapatkan 22,6% dan sekarang menurun menjadi 21,1%. Peningkatan justru dialami oleh Gerindra yang meningkat menjadi 16,2% dari sebelumnya 12,5%. Demikian juga dengan Partai Demokrat yang menunjukkan kenaikan elektabilitas dari sebelumnya 11,6% melonjak menjadi 14%. Sementara itu Partai Golkar justru mengalami penurunan dari sebelumnya 10,3% pada bulan Juni menjadi 7,9%. Apa ya kira-kira penyebab dari kenaikan elektabilitas partai-partai seperti Gerindra maupun Demokrat? Gerindra ini terjadi lonjakan yang tadinya dia di angka 12% sekarang naik sampai ke 16%. Dan ini untuk pertama kalinya elektabilitas PDI dan elektabilitas Gerindra itu kalau kita memperhitungkan sampling error atau margin of error itu sudah bersimpangan. Sehingga memang ini menjadi alarm untuk PDIP bahwa elektabilitas partai sekarang mulai beririsan. Untuk elektabilitas Demokrat ini mulai naik di 2 survei terakhir. Jadi sekarang Demokrat melepaskan diri dari partai papan tengah naik ke partai papan atas, ketiga besar. Sementara itu di papan tengah, sejumlah partai juga menunjukkan peningkatan elektabilitas. Jika dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022, di periode Oktober 2022 ini PKS dipilih oleh 6,3% responden, diikuti oleh PKB dengan 5,6%, Perindo 4,5%, Nasdem 4,3%, dan PAN 3,1%. Dari hasil survei di atas ada beberapa hal yang menarik, diantaranya ialah meningkatnya elektabilitas parpol oposisi pemerintah, seperti Demokrat dan juga PKS. Sementara partai pendukung pemerintah seperti Golkar justru mengalami penurunan elektabilitas. Apa ya kira-kira penyebabnya? Kalau kita lihat partai-partai yang selama ini menjadi oposisi dari pemerintah atau dicitrakan beroposisi terhadap pemerintah itu mendapat benefit elektoral. Dari mana? Ya karena berbagai persoalan yang kita juga sama-sama tahu. Ada persoalan di bidang hukum, ada persoalan di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan sosial, yang itu berakumulasi dan menyebabkan situasi ketidakpuasan publik. Nah, situasi ketidakpuasan publik ketika dia dipersepsi oleh konstituen dari partai-partai yang oposisi terhadap pemerintah, itu akan meningkatkan apresiasi terhadap partai tersebut. Lalu di papan bawah ada P3 yang memperoleh 1,7%, menurun jika dibandingkan dengan periode Juni yang mencapai angka 2%. Disusul oleh Hanura 0,8%, PBB 0,5%, PSI 0,5%, yang kemudian diikuti oleh partai non-parlemen lain seperti Partai Republik, Partai Buruh, dan Gelora. Litbang Kompas menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab naik turunnya elektabilitas parpol dalam survei kali ini. Salah satunya kondisi pemerintah saat ini. Yang akan berpengaruh sebetulnya bukan hanya dari partainya itu sendiri, tetapi sebetulnya adalah penyelenggaraan pemerintahan. Karena sekarang fenomena orang memilih partai itu tidak bisa dilepaskan dari kepuasan orang terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dan kita sekarang harus ingat bahwa setiap individu sekarang kan terpapar informasi secara multiplatform. Sehingga informasi yang sebetulnya kalau zaman sebelum ada era digital ini informasi itu sesuatu yang eksklusif, sekarang menjadi informasi umum. Nah itu yang akan mempengaruhi bagaimana pilihan dia terhadap partai dan pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap elektabilitas partai itu sendiri. Jadi masih dinamis. Dinamika partai politik tentu akan terus terjadi.
Namun selama pemungutan suara belum dilakukan, setiap parpol memiliki waktu untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat agar mendulang suara sebanyak mungkin. Dan tentunya demi kebaikan bangsa Indonesia.